Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fawzi Ilmi dengan NPM 240810700121. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas pemrograman saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, di sini ada ganti karakter yang merupakan sebuah fungsi. Jadi fungsi ganti karakter ini nantinya dipakai ketika menggantikan karakter yang kita tentukan dengan karakter lain. Di sini kita memakai sebuah pointer yang bertipe char. Jadi pointer sama dengan data. Pointer ini mengarah pada awal string dari si data. Kemudian di sini kita juga memakai sebuah loop, while, dan juga if. Jadi penugasan mereka adalah apabila selama loop ini berjalan, dia akan berhenti apabila dia berjumpa dengan null. Kemudian pada if, jika apabila si pointer berjumpa dengan karakter dari si find, dari karakter yang kita tentukan, maka dia akan melakukan sebuah eksekusi, yaitu dia akan menggantikan dengan sebuah karakter yang telah kita tentukan untuk menggantikannya. Kemudian di sini ada p++. Jadi gunanya ini adalah agar si pointer ini dapat berlanjut ke karakter selanjutnya untuk memeriksa ke arah karakter selanjutnya. Setelah semuanya selesai, maka kita akan mengembalikan string tersebut pada si data dengan mengetik return data. Kemudian masuk ke bagian fungsi main. Jadi main di sini nantinya akan terjadi sebuah interaksi dengan si user. Jadi di sini terjadi input serta outputnya. Kemudian kita akan menjelaskan tentang fungsi main ini. Di sini ada array bertipe char, kemudian ada variabel bertipe char. Kemudian di sini ada printf. Kita memerintahkan si user untuk memasukkan sebuah string. Jadi guna printf ini untuk menampilkan output ke layar. Kemudian di sini ada pakai fget agar si user dapat menginputkan lewat keyboardnya. Jadi fget ini apapun yang diketik oleh user akan terbaca hingga si user menekan enter. Karena tadi kita memakai fget, maka di fget itu otomatis terbentuk sebuah new line ataupun baris terbaru. Jadi apabila kita membiarkan baris tersebut, maka itu akan menghancurkan program kita tidak akan berjalan. Maka dari itu kita harus menghapus new line tersebut dengan menggunakan strcspn yang berfungsi untuk menghitung string dari awal sampai akhir. Jadi nanti dia akan menghitung apabila di string tersebut terdapat sebuah new line, maka dia akan membuang new line tersebut dengan perintah selanjutnya, yaitu new line sama dengan null. Kemudian kita membuat perintah agar outputnya tampil ke layar dengan printf dan juga scanf agar si user dapat menginput melalui keyboard. Di sini dengan melakukan sebuah specifier %c. Kenapa? Karena kita menyuruh si user untuk menginput sebuah huruf, hanya satu huruf. Jadi format specifier untuk satu saja huruf itu menggunakan %c. Yang di akhir itu ada outputnya kita memanggil kembali fungsi yang di atas tadi telah kita buat agar karakter yang kita cari dan juga kita ingin gantikan itu dapat terjalankan. Kemudian setelah ini kita akan mencoba untuk menjalankan program yang telah kita buat tadi, apakah dia berhasil atau tidak. Dengan mengetik gcc, kemudian nama file .c dengan menggunakan .c dan -o, dan juga nama file lagi untuk memanggilnya. Kemudian titik garis miring, kemudian nama file, nama yang kita panggil. Terlihat program kita tadi terjalan dengan sangat baik. Jadi artinya program kita ini berhasil. Untuk soal nomor 2 kita menggunakan header, yaitu
include stdio.h, kemudian ctype.h, dan satu lagi string.h. stdio.h untuk standar input output yaitu printf serta yang lain. Kemudian di sini ctype kita memakai karena nanti di program kita akan memakai fungsi dari ctype ini yaitu follower. Kemudian ada string.h yang dimana nanti kita akan menggunakan starlen, starchem, dan lain-lain fungsi yang terdapat dalam string.h. Sebelum kita masuk ke fungsi utama, kita di sini mempunyai fungsi yang bernama enskripsi baru. Jadi fungsi ini berguna untuk menggeser setiap string, setiap huruf dalam string sesuai dengan arah pergeseran atau arah serta pergeseran yang telah kita tentukan. Untuk menjalankan fungsi di atas, pertama kita harus menghitung panjang string terlebih dahulu. Di sini kita membuat sebuah variabel bertipe data int dengan nama panjang. Kemudian kita memakai fungsi starlen, fungsi dari si string yang berguna untuk menghitung jumlah karakter dalam string tadi, dalam string data, untuk nantinya kita mengetahui berapa jumlah karakter yang ada dalam string tersebut. Kemudian setelah itu kita memakai loop for agar kita dapat memproses setiap karakter yang ada dalam string tersebut. Jadi di sini ada perjabangan yaitu if. Jadi apabila selama loop menjalankan setiap karakter dalam karakter tersebut berjumpa dengan spasi, jadi dia akan melanjutkannya tanpa mengeksekusi si spasi tersebut, karena di sini kita memerintahkannya dengan perintah continue. Jadi dia akan melewati spasi tersebut dan melanjutkan ke karakter selanjutnya. Kemudian untuk menghindari adanya kemungkinan huruf besar atau huruf kecil, jadi kita di sini memutuskan untuk membuat semua huruf menjadi kecil dengan memakai fungsi dari si library ctype yaitu follower yang berguna untuk mengembalikan seluruh huruf abjad, huruf besar ke huruf kecil kembali. Kita masuk ke bagian pergeseran ke kanan ataupun ke kiri. Di sini kita membuat if, kemudian strcmp. Di sini dia merupakan fungsi dari library string.h. Jadi fungsi strcmp ini untuk membandingkan dua buah string yang akan kita masukkan. Apabila dia sama dengan 0, maka dia akan menjalankan program yang di bawahnya. Kita menentukan posisi karakternya terlebih dahulu dengan mengurangi dengan huruf A. Kemudian kita menambah pergeseran sebanyak berapa yang kita input. Kita menambah 3, berarti dia akan menambahkan pergeseran sebanyak 3. Kemudian di sini ada modulo 26. Kenapa? Karena kita memakai ini agar dia apabila dia melebihi nilai z huruf kecil, yaitu di sini kita taruh di posisi 25, maka dia akan dengan modulo 26 ini dia akan mengembalikan nilainya kembali ke awal. Setelah kita menggeser karakter tadi, selanjutnya kita mengubah string asli tadi menjadi karakter yang telah kita geser. Kemudian kita masuk ke fungsi utama atau fungsi main. Di sini kita akan melakukan interaksi input dengan si user. Ini kita mempunyai sebuah array bertipe char, kemudian variabel bertipe int. Kita memberi instruksi kepada si user untuk memberi input dengan perintah printf untuk memunculkan output ke layar. Kemudian di sini kita memakai fget. Kita memakai fget agar si pengguna dapat menginputkan melalui keyboardnya. Kemudian kita memakai fungsi strcspn. Di sini mengapa kita memakainya? Karena sebelumnya kita memakai fget, di mana fget itu otomatis menghasilkan sebuah new line
Jadi apabila program sedang menjalankan berjumpa dengan new line, maka dia akan error, tidak akan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi kita di sini menggunakan strcspn ini untuk membuat si new line ini dihapus dari karakter itu. Kemudian kita memberikan sebuah perintah input, besar pergeseran karakter, kemudian arah pergeseran. Setelah itu kita agar outputnya sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita memanggil fungsi pertama tadi sebelum fungsi main. Kita memanggil fungsi tersebut agar karakter yang tadi kita masukkan, agar string tadi yang kita masukkan serta karakternya tuh bisa bergeser sesuai dengan apa yang kita perintahkan. Sekarang kita akan mencoba untuk mengcompilernya serta mencobanya di terminal dengan mengetik gcc, kemudian nama file -o, kemudian nama file. Setelah itu titik, kemudian garis miring, kemudian nama file lagi. Terlihat di sini program kita berhasil terjalankan. Jadi artinya apa yang telah kita buat tadi semuanya benar tanpa ada kesalahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.